Gilbert Lumoendong, bertobatlah. Gilbert Lumoendong, bertobatlah. Baik sahabat-sahabat semua dimanapun berada, Roh Kudus menyuruh saya untuk menyampaikan bahwa pendeta Gilbert Lumoendong harus bertobat. Karena sebagai seorang public figure, Gilbert Lumoendong sudah menyebarkan suatu ajaran yang tidak alkitabiah dan bisa menyesatkan banyak orang dan berpotensi menjadi pembodohan publik serta pembohongan publik. Nah, seperti apa ajaran sesatnya? Mari kita simak cuplikan videonya berikut ini ketika seorang Gilbert Lumoendong berusaha mengajarkan doktrin Tritunggal. Demikian cuplikannya. Orang yang bertanya kenapa Allah bisa jadi manusia, Allah orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi. Karena pertanyaan tentang Allah, Allah bisa jadi apa saja. Allah bisa jadi apa saja. Allah mau jadi pohon pisang bisa, Allah mau jadi ikan bisa, Allah mau jadi batu bisa, Allah bisa jadi apa saja. Pertanyaan tentang Allah bukan Allah bisa atau tidak. Pertanyaan tentang Allah adalah buat apa? Kenapa Allah perlu turun? Karena amal, ibadah, perbuatan baik, agama tidak bisa menyelamatkan. So, tidak ada jalan lain. Allah harus turun sendiri. Nah, sahabat-sahabatku dimanapun berada, itulah kutipan cuplikan dari pengajaran seorang Gilbert Lumoendong demi mengajarkan doktrin Tritunggal. Dia mengatakan bahwa Allah itu bisa menjadi apa saja. Bisa jadi pohon pisang, jadi batu, jadi ikan, apa saja. Dan demi menyelamatkan manusia, Allah harus jadi manusia. Begitu kira-kira katanya. Nah, sahabat-sahabatku, saya akan kutipkan beberapa ayat. Ayat yang pertama, di dalam 2 Timotius pasal 4, ayat yang kedua sampai keempat. Demikian bunyinya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Jadi 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4 mengingatkan kita. Sebagai seorang pewarta Injil, sebagai pemberita kebenaran, kita harus mengingatkan. Dikatakan Alkitab, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah dan tegurlah. Jadi kalau kita melihat kesalahan, kita harus menyatakan, harus berani menegur. Sekalipun dia bergelar pendeta, dia bergelar apapun juga, kalau salah, nyatakan salah, tegurlah. Kenapa? Di ayat 3 tadi dikatakan, karena akan datang waktunya. Orang nggak bisa lagi menerima ajaran yang sehat. Mereka lebih suka membuka telinganya bagi dongeng. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran. Jadi kebenaran sudah tidak didengar lagi. Tapi mereka lebih suka mengumpulkan guru-guru dan mendengarkan dongeng. Nah, apa yang disampaikan oleh seorang Gilbert Lumoendong tadi, bahwa Allah itu bisa jadi apa saja. Mau jadi pohon pisang bisa, mau jadi batu bisa, mau jadi ikan bisa. Nah, ajaran seperti ini adalah dongeng, bukan ajaran Alkitab. Ingat, kalau kita bicara kebenaran Alkitab, di 1 Korintus 4 ayat 6 kita diingatkan, jangan melampaui
yang ada tertulis. Pak Gilbert Lumoendong, jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, pikiran Anda, imajinasi Anda sudah melampaui yang ada tertulis. Sehingga Anda bisa berimajinasi, berkhayal. Wah, Allah bisa jadi apa saja. Bisa jadi pohon pisang, bisa jadi batu, bisa jadi ikan. Itu Allah hasil imajinasi Anda. Bukan berdasarkan ada tertulis di Alkitab. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita lanjutkan lagi, kita simak dulu pemaparan Beni Irawan berikut ini. Ini ada kaitannya tentang Allah yang katanya Gilbert Lumoendong bisa jadi apa saja. Dan Allah itu harus menjadi manusia. Demi menyelamatkan manusia. Harus katanya. Ya. Kita dengar pemaparan Beni Irawan. Berikut ini videonya. Allah adalah pembuat hukum. Allah itu posisinya di atas segala hukum. Jadi Allah tidak pernah tunduk pada hukum manapun. Jadi kalau Allah mau menghendaki sesuatu, maka Allah tidak harus begini begitu. Allah tidak perlu begitu begini. Tetapi apa yang dikehendaki Allah, gampang saja semua itu terjadi. Jadi kalau ada yang berkata Allah harus menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah dosa, siapa yang mengharuskan? Tidak ada yang mengharuskan. Karena memang Allah itu tidak bisa diatur oleh siapapun, tidak perlu diatur oleh siapapun. Dan tidak ada kuasa manapun yang mampu mengatur Allah. Jadi siapa yang mengharuskan Allah harus menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah dosa? Tidak ada. Allah itu di atas segala hukum manapun. Justru kita melihat Yesus yang harus minum cawan murka Allah. Yesus yang harus mati untuk menebus manusia, menunjukkan bahwa Yesus tunduk kepada hukum Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Allah yang maha kuasa. Ya, kalau Allah yang maha kuasa, dia tidak perlu tunduk kepada hukum manapun, sehingga tidak ada yang mengharuskannya melakukan ini itu atau berbuat begini begitu. Kemudian ada lagi yang berkata Allah menjadi manusia itu bukan hal yang mustahil, karena Allah mampu menjadi apa saja termasuk menjadi manusia. Ya, memang benar. Allah mampu menjadi apa saja. Tetapi permasalahannya adalah jangan Anda memaksa saya untuk mempercayai bahwa kucing di sebelah rumah Anda adalah jelmaan Allah dengan alasan karena Allah mampu jadi kucing. Jangan lakukan itu. Nah, tentang Allah yang jadi manusia, Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi yang menjadi manusia itu bukan Allah, tetapi anaknya. Ya, jadi yang jadi manusia bukan Allah itu sendiri, melainkan anaknya. Ini tersaji dengan jelas di dalam Alkitab. Sekali lagi, jangan Anda paksa saya untuk percaya bahwa kucing di sebelah rumah adalah jelmaan dari Allah, hanya karena Anda berasumsi bahwa Allah itu bisa jadi apa saja termasuk bisa jadi kucing. Demikian. Ya, itu tadi pemaparan oleh Beni Irawan. Cukup jelas ayatnya disampaikan Yohanes 3 ayat 16-17. Bahwa yang menjadi manusia, yang diutus itu adalah anaknya, utusannya. Bukan Allah menjelma jadi manusia seperti yang diajarkan oleh Gilbert Lumoendong. Bukan.
Gilbert Lumuendong mengajarkan Allah menjelma jadi manusia. Sedangkan Alkitab mengatakan Allah mengutus anaknya. Jadi ajaran Gilbert Lumuendong berbeda dengan ajaran yang ada tertulis di Alkitab. Sahabat-sahabatku, tadi Pak Beni sudah menjelaskan bahwa Allah itu tidak bisa kita haruskan, harus begini, Allah harus begitu, Allah harus, tidak bisa. Dan terlebih lagi itu melampaui yang ada tertulis. Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa Allah demi menyelamatkan manusia, maka Allah harus jadi manusia. Nggak ada. Itu hikmat yang berasal dari luar Alkitab. Nah, tadi sudah saya sampaikan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4 dikatakan bahwa akan ada orang-orang yang lebih suka mendengarkan dongeng. Nah, ajaran yang disampaikan oleh Gilbert Lumuendong yang mengatakan bahwa Allah harus menjelma menjadi manusia dan Allah itu bisa jadi apa saja, jadi pohon pisang, jadi batu, jadi ikan. Ini hanyalah Allah hasil dongeng, bukan Allah yang ada di Alkitab. Sahabat-sahabatku, saya akan kutipkan satu lagi ayat ya. Amsal 30 ayatnya yang ke-6. Di Amsal 30 ayat yang ke-6 kita diberitahu, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Sekali lagi ya, jangan menambahi firman Allah, supaya engkau tidak ditegur dan dianggap penipu. Nah, jadi ajaran yang mengatakan bahwa Allah yang maha kuasa demi menyelamatkan manusia kemudian menjelma jadi manusia, ini bukan ajaran Alkitab. Maka jika ada orang menekat menambahi ajaran ini, maka pasti ditegur oleh Allah dan dianggap penipu, pembohong atau pendusta. Ayat yang terakhir sahabat-sahabat saya kutipkan dari Yeremia pasal 5 ayat 31. Dikatakan demikian, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan semenang-menang, dan umatku menyukai yang demikian. Tadi di Timotius 2 ayat 4 pasal 4 ya, pasal 4 ayat 4 kita diberitahu bahwa akan datang orang yang suka membuka telinga kepada dongeng. Tidak lagi suka mendengar kebenaran, tapi lebih suka dongeng. Dan di Yeremia pasal 5 ayat 31 ini pun kita diberitahu, ketika para imam, kalau zaman sekarang itu para pendeta mengajar dengan hal yang tidak benar, umatku suka yang demikian. Jadi orang hari ini lebih suka dengar dongeng daripada kebenaran Alkitab. Dan salah satu dongeng yang gencar dikabarkan oleh guru-guru pengajar Trinitas adalah seperti yang diajarkan Gilbert Lumuendong itu, bahwa Allah menjelma, Allah yang maha kuasa menjadi manusia, harus turun katanya. Nah, sahabat-sahabatku, pesan yang Roh Kudus menyuruh saya sampaikan adalah Gilbert Lumuendong dan semua orang yang mengajarkan ajaran serupa ini, bertobatlah. Bertobat dalam bahasa Yunani metanoia, yang artinya adalah berubahlah pikiranmu. Berubahlah pikiranmu. Jangan lagi kau membuka telingamu kepada dongeng-dongeng yang bukan ajaran Alkitab. Percayalah Alkitab. Jika Alkitab mengatakan bahwa Allah yang maha kuasa karena begitu besar kasihnya, maka ia mengutus anaknya. Percaya. Jangan bilang Allah mengutus anaknya, Anda rubah menjadi Allah menjelma menjadi manusia. Itu dongeng. Itu ajaran sesat. Ini pembodohan publik dan berpotensi menjadi pendustaan atau penipuan, pembohongan publik. Baik, bertobatlah Gilbert Lumuendong. Bertobatlah. Selagi masih ada waktu, bertobatlah. Shalom.